Wah, tes Budiram bakal dimulai di hari ini. Tapi yang bikin MotoGP semakin ramai adalah bukan hanya soal tes, tapi soal perebutan rider untuk tahun 2027. Salah satunya adalah juara dunia 3 kali, Pecco Bagnaia yang kini tampaknya akan direbut Aprilia. Karena Aprilia memiliki skema yang sangat Italia sekali, pendampingan Pecco dengan BSC, yang tentu tidak akan ada drama yang berlebihan di dalam tim pabrikan. Dan itu semakin memuluskan cita-cita pabrikan, terlebih tim asal Nuale yang terkenal loyalitas dengan pembalapnya, apalagi Italia. Nah, apakah Yamaha akan menyerang balik atau kalah telak dengan tawaran dari Aprilia yang tampaknya Aprilia bahkan akan lebih mengungguli Pecco 3 juta euro lebih besar dari tawaran Yamaha. Wow. Dan juga nih, ada Martin yang sudah mengatakan siap comeback namun masih meragukan. Dan tak hanya meragukan comebacknya, tapi dengan Pecco yang mulai ditarik ke Aprilia, maka Yamaha harus segera mencari gantinya. Dan hal itu tertuju pada Martin, namun itu pun juga masih meragukan jika dia terus-terusan cedera. Karena bisa terlihat pembalap cedera yang ada di Yamaha saat ini, Alex Rins, tak juga kunjung bisa menunjukkan performanya. Dan Acosta digadang-gadang nih akan mempersulit Marc Marquez di tahun ini untuk jadi juara dunia. Nah, gimana lengkapnya? Kita bahas. Pasar MotoGP 2027 tengah memanas dan di pusat pusaran itu berdiri sosok Pecco Bagnaia, juara dunia 2 kali yang kini harus menghadapi kenyataan pahit. Ducati tidak lagi memprioritaskannya. Pabrikan merah itu bersiap mengumumkan perpanjangan kontrak Marc Marquez dan kedatangan Pedro Acosta, menandai akhir era dari Bagnaia di Borgo Panigale. Kepergian ini membuka babak baru di pasar pembalap. Perebutan paling intens antara Yamaha dan Aprilia Racing. Dua pabrikan dengan visi berbeda, dua filosofi yang berlawanan, namun kini jelas terlihat. Aprilia lah yang tampak paling siap untuk mengalahkan Yamaha dalam perburuan tanda tangan Pecco Bagnaia. Menurut laporan Motor ES, Bagnaia awalnya menolak tawaran awal dari Aprilia. Dia sempat tergoda untuk menuju Jepang, mengenakan biru khas Iwata. Dengan Honda tidak lagi menjadi pilihan. Yamaha tampak menjadi tujuan logis. Beberapa minggu terakhir bahkan memunculkan skenario menarik, duet Jorge Martin Bagnaia di Yamaha. Namun satu keputusan di ruang rapat Iwata mengubah arah segalanya. Yamaha menempatkan Jorge Martin sebagai prioritas utama. Langkah ini meski tampak kecil menjadi titik balik besar. Bagi Bagnaia, keputusan itu menjadi satu hal, dia bukan pilihan pertama. Aprilia tidak menunggu lama. Begitu mendengar Martin menjadi fokus Yamaha, Nuale langsung bergerak cepat. Setelah kehilangan Martin, Aprilia memiliki dana sekitar 3-4 juta euro. Dan sebagian besar, sekitar 3 juta euro, segera dialokasikan untuk membangun penawaran agresif terhadap Bagnaia. Tapi kartu truf mereka bukan sekedar uang. Mereka bermain dengan identitas, kebanggaan, dan emosi. Dan bahkan katanya, Aprilia siap mengungguli tawaran Yamaha untuk Pecco. CEO Aprilia, Massimo Rivola, memainkan langkah brilian. Proyek 100% Italia. Dia ingin menghadirkan duo Bagnaia Marco Bezzecchi, dua sahabat satu akademi, dua wajah yang merepresentasikan kebangkitan balap Italia. Ini bukan sekedar kontrak, ini adalah simbol nasionalisme yang menggema di pedok. Aprilia tidak hanya menawarkan motor, mereka menawarkan makna. Bagnaia sendiri menegaskan posisinya di Sepang. Saya menganggap diri saya pembalap papan atas, dan saya ingin tetap di posisi itu. Pesan itu jelas, dia menolak status satelit, dia hanya mau status pabrikan penuh. Sesuatu yang Aprilia siap berikan tanpa syarat. Sementara Yamaha masih menggantungkan kepastian kepada keputusan Jorge Martin, inilah perbedaan yang paling mencolok antara keduanya. Yamaha menjanjikan masa depan ambisius, tapi masih berurusan dengan proyek M1 V4 yang belum terbukti. Sebaliknya, Aprilia sudah punya RSGP yang kompetitif, cepat dan matang secara teknis. Dengan regulasi 850cc yang akan berlaku pada 2027, stabilitas dan kesiapan teknologi menjadi nilai penting. Dan disinilah Aprilia unggul jauh di depan. Yamaha datang dengan janji, Aprilia datang dengan hasil. Yamaha berbicara tentang rencana besar, Aprilia menunjukkan performa nyata. Bagi Bagnaia, ini bukan hanya tentang memilih motor tercepat, melainkan tentang memilih pabrikan yang benar-benar memilihnya terlebih dahulu.
Rivola sendiri dengan cerdas menjaga nada diplomatis namun isi pesannya jelas. Prioritas kami adalah memperpanjang kontrak Marco, tapi kami memantau pasar dengan seksama, dan ya, Banaya adalah target kami. Dengan itu, Aprilia secara halus menegaskan posisi mereka. Mereka tidak mengejar Banaya, mereka menunggu Banaya datang. Karena di mata Noale, sang juara dunia 2 kali itu bukan sekedar pembalap tambahan, melainkan ikon dari proyek kebangkitan Italia. Sementara Yamaha sibuk menimbang strategi, Aprilia sudah menyiapkan tempat di garis depan. Dan di dunia MotoGP yang penuh ego dan ambisi, terkadang yang dibutuhkan untuk menang bukan sekedar motor cepat, tapi keberanian untuk bertindak lebih dahulu. Ducati mungkin sudah menutup pintu, tapi Aprilia sedang membuka gerbang selebar-lebarnya. Jika hati Banaya memilih untuk kembali ke akar Italianya, Aprilia lah yang akan berdiri di sisinya, siap mengalahkan Yamaha di medan tempur, bahkan sebelum roda pertama pun berputar. Hal ini pun tampak semakin nyata. Aprilia benar-benar berada di jalur yang tepat untuk menyalip Yamaha dalam perebutan Pecco, dan indikasinya terlihat jelas dari satu hal. Pembalap utama target Yamaha, Jorge Martin, belum juga mampu menunjukkan performa yang meyakinkan. Padahal dialah sosok yang digadang-gadang sebagai masa depan proyek baru Yamaha. Namun setelah musim dingin yang penuh ketidakpastian, 2 operasi besar dan absen dalam tes penting di Sepang, realitas kini mulai membentuk arah pasar 2027. Yamaha tampak kehilangan pijakan, sementara Aprilia bergerak semakin mantap. Jorge Martin tiba di Buriram dengan kondisi fisik yang belum sepenuhnya pulih. Bahu dan tangannya baru saja menjalani rekonstruksi otot. Dan meski mengklaim tulangnya sudah sembuh serta rasa sakitnya terkendali, performanya masih menjadi tanda tanya besar. Saya mungkin 90% fit, tulang saya sudah sembuh total, tapi saya masih perlu melatih mobilitas dan kekuatan, ujar Martin kepada Moto2 dengan hati-hati. Setelah Grand Prix Valencia, rasa sakit yang berkelanjutan membuatnya harus menjalani operasi ganda di Madrid, seminggu setelah balapan terakhir musim 2025. Harapan untuk ikut uji coba di Sepang pun sirna. Martin terlalu lemah secara fisik, saya benar-benar kelelahan. Baru setelah berminggu-minggu pemulihan dan latihan ringan di sirkuit aspal, dia kembali merasa cukup bugar untuk naik motor. Sepertinya saya belum lupa cara mengendarai motor. Dengan senyum kecil, meski di balik canda itu tersirat kekhawatiran, dia belum 100%. Kini, Thailand menjadi ujian sebenarnya. Martin menganggap Buriram sebagai sirkuit yang ramah untuk kembali bugar, karena banyak tikungan ke kanan, membantu bahu kirinya yang masih lemah. Tetapi tantangannya bukan sekedar bertahan di atas motor, tapi yang lebih berat adalah mengembalikan kecepatan dan ritme juara dunia. Akan sangat tidak masuk akal untuk langsung terjun ke pengembangan motor. Prioritas saya adalah menyesuaikan diri kembali dan memahami perubahan pada motor dasar. Sikapnya hati-hati, bahkan agak konservatif. Kalimat seperti itu menggambarkan seorang pembalap yang sedang dalam masa pemulihan, bukan sosok pemimpin proyek. Dan disinilah letak perbedaan mencolok dengan Aprilia. Di saat Yamaha masih menunggu Martin pulih dan membangun kembali kepercayaan diri, Aprilia bergerak cepat, berani, dan strategis. Mereka tidak menunggu siapapun. Mereka membaca situasi Yamaha yang gamang, dan langsung menekan gas penuh untuk mendekati Pecco. Kondisi Martin yang belum optimal menjadi alasan konkret bagi Aprilia untuk yakin bahwa momentum kini ada di pihak mereka. Banaya tentu melihat hal ini. Pabrikan yang menjadikan prioritas, melawan pabrikan lain yang masih menaruh harapan pada pembalap yang belum kembali ke performa puncak. Meski Martin bersikeras bahwa dia siap bertarung, begitu kembali ke lintasan, drama yang mengiringi proses penyembuhan, operasi dan absen tes, bahkan perubahan dokter pribadi memberikan kesan sebaliknya. Dia tampak seperti pembalap yang masih berjuang untuk menjadi dirinya yang dulu, bukan pemimpin proyek yang mampu menarik pabrikan sebesar Yamaha ke arah pengembangan. Sementara itu, Aprilia tampil tenang dengan penuh keyakinan. Mereka tahu waktu berpihak pada mereka. Dengan performa RSGP yang terus membaik dan proyek 100% Italia yang semakin kuat, mereka tidak perlu banyak bicara untuk membuat Banaya tertarik. Dan di tengah semua dinamika ini, satu kesimpulan mulai terasa sulit terbantah. Ketika Yamaha masih menunggu Jorge Martin benar-benar kembali menjadi juara, Aprilia sudah menyiapkan tahta untuk Banaya. Dan jika arah angin tak berubah, tampaknya Noale dan bukan Iwata yang akan keluar sebagai pemenang perebutan pembalap terbesar MotoGP 2027. Berita ketiga, jika ada satu nama yang paling berpotensi mengguncang peta kekuatan MotoGP 2026, maka itu adalah Pedro Acosta. Dalam usianya yang masih muda, dia sudah menapaki jalur yang biasanya hanya dilalui oleh legenda.
Setelah menjadi juara dunia di Moto3 sebagai rookie, menaklukkan Moto2 dengan gaya khasnya, dan menjalani 2 musim adaptasi di kelas utama, kali ini semua tanda mengarah pada satu hal. Ini saatnya Acosta meledak. Musim 2025 telah memperlihatkan secerca dari apa yang bisa dilakukan pembalap asal Murcia itu. KTM RC16 bukan motor paling sempurna di grid, masih kalah dari Ducati dalam akselerasi dan stabilitas, serta belum seimbang dalam manajemen ban. Namun Acosta membuktikan bahwa dia mampu menutupi kekurangan motor dengan kecerdasannya di lintasan. Dia tidak selalu start dari pole position, tapi hampir selalu berada di barisan depan. Dia bukan pembalap yang brutal dalam menyalip, tapi jarang melakukan kesalahan. Dan yang paling mencolok, dia mendominasi rekan setimnya Brad Binder dengan rekor sempurna 2-2-0 di sesi kualifikasi sepanjang musim. Di lintasan, Acosta menunjukkan kematangan yang luar biasa untuk usianya. Dia tahu kapan harus menyerang, kapan harus menunggu, dan kapan harus mengelola ban. Kemampuan yang biasanya hanya dimiliki pembalap veteran. Balapannya di Mandalika adalah contoh sempurna. Bertarung habis-habisan untuk posisi kedua, tanpa kehilangan ritme atau konsentrasi, menunjukkan kontrol penuh terhadap situasi balap yang kacau. Yang membuatnya semakin berbahaya adalah gaya balapnya yang seimbang antara agresi dan kalkulasi. Dia bisa menekan tanpa menabrak batas, tidak seperti pembalap muda lain yang sering terbakar oleh ambisi. Acosta tahu bagaimana bertahan dan menunggu momen tepat. Dengan cara itu, dia menjadi satu dari sedikit pembalap di grid yang bisa mengubah motor biasa menjadi senjata kemenangan. Musim 2026 mungkin tidak akan memberinya motor terbaik, tapi semua indikasi menunjukkan bahwa dia akan mampu melampaui batas KTM. Hervé Poncharal pernah mengatakan, Acosta bisa menutupi kelemahan RC16, dan itu bukan sekedar pujian. Dia benar-benar tipe pembalap yang bisa membuat pabrikan tampak lebih kuat dari kenyataannya, seperti Marc Marquez di masa mudanya. Bukan berarti Acosta akan mendominasi sejak awal, tapi dengan adaptasi yang semakin matang, pengalaman 2 tahun, dan dorongan motivasi untuk membuktikan diri sebelum kemungkinan pindah pada akhir musim, dia berpotensi merebut kemenangan pertamanya di MotoGP tahun ini, menjadi kemenangan yang bisa menjadi titik balik. Dan begitu itu terjadi, sulit membayangkan dia berhenti di situ. Prediksi paling realistis, podium konsisten dan posisi 3 besar di klasemen akhir. Di atas kertas, Ducati dan Aprilia masih punya keunggulan teknis. Namun jika ada satu pembalap yang bisa menembus batas logika mesin, itu adalah Pedro Acosta. Dia bukan Marc Marquez, tapi dia memiliki sesuatu yang berbeda. Ketenangan, disiplin, dan visi balap jangka panjang. Dan justru kombinasi itu yang membuatnya berbahaya. Jika 2026 menjadi tahun di mana Acosta benar-benar memahami cara memaksimalkan motornya, maka seluruh pedok akan mulai bertanya tentang hal yang sama. Bukan apakah dia bisa menang, melainkan kapan dia bisa mulai mendominasi.